Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum jawab, gue ya nyampe jawab dulu ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para alim ulama, para tokoh masyarakat dan juga para jamaah sekalian yang bapak-bapak, ibu-ibunya, adik-adiknya semuanya yang hadir di masjid ini, beriring doa dan munajat semoga kita semua senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua dosa-dosa kita yang telah lalu sebagaimana Rasul sampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dalam hadis riwayat yang lain juga bukan cuma qiyam Ramadan, tapi man shoma. Kalau tadi qoma, di riwayat yang di hadis yang lain Nabi menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dengan catatan puasanya itu karena iman kepada Allah, karena iman pada Allah, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena pengen jadi orang kaya. Puasanya murni imanan atas dasar keimanan kepada Allah, bukan embel-embel yang lain. Gak ada. Wahtisaban. Yang kedua kata Rasulullah, yang puasa yang dia lakukan ihtisaban, semata mengharap ridho Allah, bukan yang lainnya. Bukan kita pengen dipuji, wih hebat puasanya full, wih hebat sedekahnya banyak, wih hebat tadarusannya banyak. Embel-embel kita pengen dipuji, ketika kita tadarusan ternyata dicaci, kemudian tidak kita lanjutkan tadarusannya karena niat kita dipuji, maka itu tidak dapat apa-apa kata Rasulullah. Makanya syaratnya dua. Kalau pengen dapat sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini, man qoma ramadhana, siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, yang pertama karena atas dasar iman, yakin sama Allah. Wahtisaban, yang kedua semata mengharap ridho Allah. Udah, itu niatnya dua. Maka apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya Allah ampuni semua dosa-dosa dia di masa lalu. Dosa-dosa kita diampuni. Di situ tidak disebutkan dosa besar apa dosa kecil, berarti semua dosa Allah ampuni. Amin. Dengan syarat dua tadi. Yang pertama dasarnya memang karena iman kepada Allah, yang kedua semata mengharap ridho Allah. Kemudian beralih kita ke temanya tentang ikhtiar mendapatkan ampunan Allah. Taubat. Ada yang tahu Bapak, taubat itu apa artinya? Hah? Taubat sama. Hah? Taubat itu apa artinya? Ada yang tahu? Jangan pura-pura baik Bapak. Bu, Ibu B tanya, Bu, taubat itu apa Bu? Hah? Apa taubat itu? Hah? Enggak kedengeran ya, jauh banget sih, 1 kilo. Coba bapak-bapak dah, tak selain tadi itu minta ampunan, apalagi taubat itu apa? Arti taubat. Hah? Tidak mengulangi lagi. Bisa jadi mendekati itu artinya. Ada yang lain? Ya udah, kalau nyerah. Taubat itu dari kalimat taba. Dasar katanya tawaba.
Kemudian proses ihlal menjadi taba, yatubu, taubatan. Artinya apa taba itu? Artinya taba yatubu taubatan itu artinya kembali. Apa? Kembali. Jadi orang taubat itu artinya dia kembali. Kembali kemana? Kembali kepada dasarnya dia. Semua manusia kata Allah saat di alam rahim semuanya itu udah ditegesin sama Allah. Alastu birabbikum, semua di alam rahim ditanya sama Allah. Alastu birabbikum, kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Semua manusia ketika itu menjawab. Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, bala, iya, syahidna, kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Jadi semua manusia itu dari alam rahim suci semuanya, bersih semuanya. Ketika dilahirkan ke dunia, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang terlahir manusia, ya, yuladu itu dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, bersih semuanya. Ada enggak anak baru lahir mancem emaknya? Kasih gua baju bagus enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak anak yang baru lahir kemudian bikin jengkel? Bujuk dah. Yang lahir lu lagi demak blesek kayak gini. Ada enggak? Enggak ada. Biar kata itu anak demek ya, anaknya keling hitam, meskipun ada cacat tetap aja diakui sama mama bapaknya. Aduh raja Intan gitu ya, permaisuriku, putri, pokoknya permadaniku, segala macam apa disebut. Betul? Ya. Bapak kayak gitu kagak? Bapak mah tidak megang anak. Yang sering megang anak kan emaknya. Si Intan, si putri, si raja, begitu ya. Anak itu ketika setiap lahir semuanya nyenengin. Nggak ada yang bikin susah, nggak ada anak yang bikin susah, nggak ada. Nyenengin semuanya. Semuanya lahir dalam keadaan suci, kata Rasulullah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunasiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya atau lingkungannya yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Semuanya terlahir dalam keadaan Islam. Semuanya terlahir dalam keadaan iman sama Allah. Gak ada yang kafir, gak ada yang ingkar sama Allah, gak ada. Baru ketika setelah mengalami masa usia balik, kemudian masa usia dewasa, remaja, dewasa, baru kemudian kayak kita nih ya. Biasanya anteng di rumah, lagi kecil kan kita anteng di rumah. Betul? Udah gedean dikit mulai ngayap. Ya. Mulai keluyuran, dikit, mindik kan. Awalnya ke rumah tetangga, akhirnya ke rumah tetangganya yang jauh, akhirnya lebih jauh lagi mainnya ke kali. Emaknya bilang, nah balik. Kenapa? Takut celaka. Begitupun Allah nggak mau itu hambanya, itu umatnya, itu apa makhluknya, nggak mau Allah itu celaka. Allah itu nggak mau kita ini sengsara hidupnya, nggak mau. Meskipun Allah tetapkan neraka, Allah ciptakan neraka, bukan berarti Allah itu Tuhan kita yang tega, bukan. Tetap Allah berikan kepada kita kesempatan. Balik, umatku, Muhammad, Kisut, Kimin, Tumin, ayo balik ke sini. Balik lagi ke jalur semula. Kamu itu dulu muslim, kamu itu suka rajin sholat, rajin puasa. Ayo kembali. Allah bilang, tubu ilallah. Allah bilang, ayo kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita udah jauh dari Allah. Bisa jadi kita kelihatannya sholat, tapi sholatnya karena duit. Balik niatin semua untuk Allah. Bisa jadi kita usahanya cuman apa? Semata dunia doang yang kita pikirin, akhiratnya kita sia-siain semuanya. Ayo balik. Ya. Bapak tanya tuh sama orang-orang yang suka mabok, ya. Nanti Bapak tanya tuh, "Bang, mabok itu hukumnya haram apa boleh?" Dia jawab apa? Pasti dia jawab haram. Kenapa? Karena Allah sudah kasih semuanya hidayah. Gak ada yang Allah tidak berikan hidayah, gak ada. Bukan kalau misalkan ada orang muslim masih gak mau pakai kerudung, buka aurat, ngayap kemana-mana pakai lebong, ya.
kadang lekton, tau lekton, keleknya katon, ya. Baju bagus doang, tapi kagak nutupin semuanya. Ada si baju, bagian sininya ketutup, bagian pundaknya kagak. Dia elah. Kata bagus apa, dia lupa kalau di situ ada panuknya. Kalau ditanya sama dia, kalau orang seperti itu ada di tengah kita, tetangga kita, kalau masih ada yang belum mau sholat, belum mau ke masjid, itu bukan belum dapat hidayah, bukan. Itu namanya orang lari dari hidayah. Karena semua muslim sudah Allah berikan hidayah. Kenapa? Dia selalu minta. Lagi kecil dia minta, lagi rajinnya sholat. Dia bilang, ihdinas siratal mustaqim. Dia bilang, ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Udah ditunjukin sama Allah jalan yang lurus, dia mengkol kemana-mana. Kata Allah, salah jalan. Ayo balik lagi sini. Tubuh. Makanya suruh tobat, suruh balik ke jalan semula. Kembali ke jalan Allah. Makanya Allah bilang, syarat kalau misalkan nanti sudah tobat, syaratnya apa? Syarat diterimanya tobat. Kalau Imam Al-Ghazali bilang ada 3 syarat. Di antaranya apa? Dia janji kagak ngulangin lagi. Ya. Tapi kita masih ngulangin lagi. Durhaka sama orang tua, bentak-bentak orang tua. Pak, saya alhamdulillah gak pernah bentak-bentak orang tua, gak pernah marah-marahin orang tua, tapi gak pernah silaturahim sama orang tua. Ini gimana mau bentak-bentak orang tua, ketemu orang tua baik kagak, malah paling dosa kayak gini. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah, tobat itu kembali. Kenapa disebut kembali? Karena kita lari dari hidayah Allah. Makanya dianjurkan kita baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk pada kami, supaya kita itu istiqomah di jalan Allah, lempeng lurus gitu. Kalaupun kita ada dosa, buru-buru kita tutup dengan kebaikan. Ada kesalahan kita sedikit, buru-buru tutup dengan kebaikan. Jangan ditunda-tunda, ya. Habis nyakitin orang, buru-buru kita silaturahim. Mohon maaf, tadi keceplosan, mulut saya kagak ada remnya, lagi rem belum, maklum kampas belum diganti, mohon maaf ya Pak. Bilang buru-buru, jangan ditunda nungguin lebaran. Kalau lebarannya ketemu, kalau kagak mati duluan, repot. Bawa urusan sama orang. Kata Rasul, ini tipe-tipe orang-orang yang rugi nanti di akhirat, orang yang bangkrut gara-gara banyak urusan sama manusia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kagak panjang kali lebar kali tinggi lah. Ikan cepat, ikan bagus. Bikin cepat, bikin bagus. Tinggal kita nanti tarawihnya ini PR nih. Mau cepetin apa mau lambatin? Hah? Ya saya mah suara terbanyak Pak. Kalau yang banyaknya bilang cepetin, ya kita cepetin ya. Yang penting mah kita khusyuk, betul? Iya. Pada kita lambat-lambat, Bapak ngegeri yang baik, ujung si imam ini tega sama traumanya. Rangkan lapar segala, habis makan ngantuk segala macam. Ini kira-kira saya tanya lagi, mau cepetin apa mau lambatin nih? Oh iya, suruh lambatin katanya, siap lah. Nanti saya baca surat Al-Baqarah aja ya. Iya, 2 ayat doang lumayan. Mendingan Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kembali. Barangkali ada di antara kita yang lari dari jalur yang sudah Allah tetapkan, tapi kita keluar jalur itu. Mari kembali supaya Allah ridho sama kita. Dan kita perlu tahu, Allah sampai bilang sama setan, ya. Jadi komunikasi antara Allah sama setan. Kata setan, biizzatika wa jalalika. Dia tahu kalau Allah itu maha agung, kalau Allah itu maha mulia. Apa kata setan? Saya tidak akan pernah berhenti mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat, ya. Kata siapa? Kata setan. Makanya Bapak lagi sholat digangguin ya. Aduh, Ramadan baru 3 hari, kantong udah kempes, pendalingan udah habis, dapur udah mulai kagak ngebul lagi, ngebulnya kembang kempis baiknya.
pikirannya banyak, setan terus dia masuk. Ya lalu ngapain sih sholat tarawih segala macam, percuma, agak kaya terus, gak usah sedekah banyak-banyak lah. Ya. Atau udah nyiapin 10 ribuan, tahu-tahu masih di ini lagi, masih di apa? Sortir lagi, cocok, ketemu gocengan, ketemu 2 ribuan, kata setan cari lagi, kali ada gopean di situ, gopean keluar, ya, jadi setan itu terus. Tapi apa kata Allah? Bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la aghfiranna ma lam yastaghfiruni, saya akan mengampuni semua anak cucu Adam malam yastaghfiruni, selama mereka minta ampun kepada saya. Jadi kalau kita minta ampun sama Allah, maka Allah akan senantiasa membuka pintu ampunan untuk kita sekalian. Jangan pernah bosan minta ampun. Apalagi di malam nih ya, setiap malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada waktu mulia. Bapak bangun jangan sahur doangan. Habis itu nonton TV, ngobrol warawiri, gibah ya. Mak juga sama, jangan nonton TV, ujung-ujungnya nonton sinetron, nonton acara-acara yang kagak jelas. Matiin TV-nya, ambil wudu, habis itu sholat tahajud, sholat 2 rakaat qiyamul lail, sholat 4 rakaat. Manfaatkan, karena waktu itu Allah turun ke langit dunia, betul? Ya, siapa tahu, ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Gak ada orang yang belum dapat hidayah, gak ada. Yang ada dia lari dari hidayah. Ya, orang di sini pintar-pintar, ngerti masalah sholat, tapi nggak mau sholat jamaah. Ya, berarti lari dari hidayah. Sholat jamaah ke masjid, wudhu dari rumah, jangan wudhu di masjid, wudhu itu dari rumah. Wudhu dari rumah, habis itu berangkat ke masjid. Niatnya kata Rasul, la yanhazuhu illa sholat. Dia tidak berniat bermaksud ke masjid kecuali sholat. Apa kata Rasul? Dia melangkah kaki kanan, derajatnya diangkat. Melangkah kaki kiri, dosanya diampuni. Bapak makanya muter dulu keliling dulu, biar dosanya lebih banyak yang diampuni. Udah itu baik dah, kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau ketemu lagi, kalau kagak ya maafin lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir batin. Atur thank you sadayana, terima kasih. Ada Allah